Jadi saudara, kita akan merenungkan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala, hidup di dalam Tuhan. Ya, tetapi saya tambahkan ketika mengalami kegentaran. Ya, sesuai dengan bacaannya. Ya. Nah, bacaannya nanti akan ada di Mazmur 34. Ya, Mazmur 34. Jadi saudara, kenapa kok saya tambahkan ketika mengalami kegentaran? Ya karena bacaan itu ya sebagai bagian daripada kehidupan manusia, di mana kita akan selalu di tengah dunia yang sementara ini, ya, yang dimana kuasa gelap masih berkeliaran, ya, kita masih hidup di dalam tubuh yang lemah ini, maka kita akan mengalami berbagai kesulitan yang menimbulkan kegentaran, ya, ketika menghadapinya. Nah, bacaan kita nanti menunjukkan bahwa paling tidak ada 4 hal yang menyebabkan kita itu masih belum bisa hidup nyaman di dunia ini. Ya. Kita itu potensi untuk merasakan ketakutan di tengah dunia ini, entah apa sebabnya. Ya. Itu nanti kita bisa lihat misalnya di ayat 4. Ya. Jadi saudara, kita takut dengan masa depan, ya. Ya, takut bagaimana masa depan saya, ya, yang muda, bagaimana pekerjaan, bagaimana pasangan, ya, bagaimana apakah saya bisa menjadi orang yang berguna. Semua ini bisa menyebabkan ketakutan. Yang sudah bekerja takut bagaimana ekonomi seperti sekarang ini banyak di PHK, saudara, ya. Ya, Tokopedia itu memecat, ya, ribuan karyawan karena dibeli oleh TikTok, ya. Nah, itu hanya satu gejala, saudara, ya. Banyak perusahaan lain me-layoff, mengurangi tenaganya. Jadi sungguh kita bisa merasa takut, ya. Dan orang yang sudah mulai umur mungkin takut, apakah saya akan bisa sehat terus, ya. Ya, dan yang sudah sakit, apakah saya bisa sembuh dan sebagainya, saudara. Segala sesuatu di dunia menyebabkan kegentaran, ya. Dan saudara, kegentaran juga bisa dimulai dari rasa malu. Ini ada di ayat 5, ya. Saudara, kita ini bisa merasa malu dengan latar masa lalu kita, ya. Mungkin masa lalunya kurang baik, ya, dari keluarga yang miskin, ya, atau lahir dari hubungan yang tidak jelas, ya. Saudara, kegagalan, ya, bisa membuat rasa malu dan kemudian kita gentar dengan hidup ini, ya. Kalau kita dari keluarga baik-baik, katakan dari keluarga pejabat yang hidupnya bahagia, mungkin kegentaran itu agak kurang, ya. Tetapi dengan masa lalu tertentu bisa membuat kita itu malu dan kemudian gentar, ya. Dan saudara, kita juga mungkin ada di antara kita atau pernah mengalami kesesakan, istilahnya Alkitab yang kita akan baca nanti di ayat 6 itu, ya. Kalau bahasa Inggrisnya trouble, ya. Kita mengalami masalah, saudara, mungkin lama tidak bekerja, mungkin sakitnya lama gitu, ya, menyebabkan kesesakan, ya. Ya. Setiap orang mengalami masalah yang berbeda-beda, saudara, ya. Mungkin kita cukup muda, keluarga cukup muda, tapi kemudian pasangan meninggal, dipanggil Tuhan, ya. Wah, sedih, saudara, ya. Sesak rasanya hidup ini, ya. Nah, itu, saudara, yang mungkin kita hadapi, ya. Atau kita usaha dan ditipu, ya. Wah, sesak rasanya, ditipu oleh orang gereja lagi, ya. Teman lagi, saudara, ya, kan banyak kejadian begitu. Kita nipu kan paling gampang nipu teman, saudara, ya. Kalau nipu orang luar sana agak sulit, saudara, itu betul-betul perlu keahlian, ya. Tapi nipu saudara gampang, saudara. Dan saudara yang ditipu merasa sesak. Wah, saudara sendiri ternyata seperti ini, ya. Jadi saudara, dan saudara, ada juga kita takut terhadap apa, saudara? Terhadap bahaya, ya. Ya, bahaya apa saja, ya, saudara. Kalau kita di pantai mungkin takut tsunami, ya. Kalau di Jakarta agak tenang terhadap gempa, ya. Ya, tapi kalau di daerah tertentu, saudara, ya, di Sumatera sana, saya rasa potensi gempa itu besar, saudara, ya, dan
itu bisa membuat orang takut, saudara. Dan saudara, banyak hal yang bisa membuat kita takut. Sebenarnya kalau di Jakarta mungkin ada juga yang merasa takut kalau keluar itu aman enggak ya, ditabrak enggak oleh mobil yang begitu seenaknya jalannya, saudara. Barusan waktu ada satu kali saya undang ini hamba Tuhan, ternyata dia nggak bisa hadir. Kenapa, saudara? Karena anaknya yang masih kecil, masih 15 tahun, dibonceng oleh keponakan 16 tahun, naik motor di daerahnya saja, saudara, ya, karena motor itu tidak ada suratnya, ya. Wah, ternyata dia balap mobil begini dari seberang sana motor, nggak mau ngalah, ya, tabrakan brak gitu, saudara, ya, dan yang satu meninggal, saudara, yang nomor 16, yang setir, ya. Jadi, saudara, kita menghadapi begitu banyak hal yang ya di tengah dunia ini membuat kita merasa tidak nyaman, merasa kita gentar, saudara, ya. Dan saudara, kita ketika di dalam situasi seperti itu, memang reaksi yang wajar adalah kita merasa takut, ya. Kita merasa takut. Ya jelas, kalau gentar ya takut, saudara, ya. Nah, saudara, kalau sesuatu memalukan, ya pada akhirnya kita berasa takut, ya. Takut ketemu orang, ya. Takut berbicara tentang dirinya, ya. Ya, kalau sesak, kalau kita mengalami masalah, jelas kita bisa lama-lama ketakutan. Ini bisa berlalu nggak masalah kita ini? Kan kira-kira begitu, saudara, ya. Saya bisa ini nggak, ya, lepas nggak dari situasi ini, ya, dari sakit saya ini, ya. Dari ekonomi saya yang menyesakkan ini, ya, rasanya serba kekurangan, ya. Jadi, saudara, ya, bahaya itu juga, ya, kalau kita pikir-pikir dengan cara manusiawi, kita bisa ketakutan, saudara, ya. Wah, ya, jalan di sini tadi aja saya, wah, itu kok di depan ada mobil. Saya pikir ada orangnya yang bisa jalan, ya. Tapi dia nggak jalan, saudara, ya. Pelan-pelan takutnya ini nyenggol, saudara, ya. Terlalu, ya. Wah, heboh kalau sudah nyenggol, saudara, ya. Kalau di kampung sana, saudara, sampai berani nyenggol sesuatu, ya, di kampung saya, wah, bisa digerutuk masyarakat dan dilempar batu, saudara, ya. Jadi, saudara, itulah kenyataan kehidupan yang kita masih hadapi, saudara, ya. Dan saudara, tetapi segala orang percaya, puji Tuhan, saudara, ya, karena takut itu sesuatu yang wajar, tetapi Tuhan memberi satu jalan, ya, melalui renungan kita hari ini, bagaimana kita bisa berkemenangan terhadap ketakutan itu. Ya. Nah, itu, saudara, ya. Mari, saudara, kita baca satu pengalaman dari Daud, saudara, ya, yang wah, itu sudah macam-macam masalah terjadi di dalam Daud pada titik itu, ya. Dan kemudian dia mengatasinya dan menulis Mazmur 34. Nanti bisa dibaca semua, tetapi hari ini kita batasi 1-8, ya. Tetapi kalau terjemahan yang baru ini 1-9, ya. Jadi saya bacakan, saudara, ya, Mazmur 34 ayat 1-9. Judulnya dalam perlindungan Tuhan, ya, dalam perlindungan Tuhan. Ya, kenapa kok tidak perlu takut? Karena dalam perlindungan Tuhan, ya. Dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras, ya, di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ya, itu nomor 2, ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ketiga, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Ya. Ayat 4, muliakanlah Tuhan bersama aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ya. 5, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Pandanglah dia, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan tersipu-sipu. 7, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Itu kesesakan, ya, tadi yang saya sudah bicarakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, ya, takut akan bahaya, lalu meluputkan mereka. Ayat 8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca
merenungkan, menyimpan dalam hati dan mengalaminya, ya, mengalami firman itu. Jadi saudara, ini adalah satu refleksi Daud, ya, setelah mengalami peristiwa yang memalukan dan mengancam nyawanya itu, ya. Dan di sini dia bersyukur, saudara, ya. Jadi ini adalah disebut himne syukur, ya. Himne syukur yang ada 15 dari antara kira-kira 150-an ini, ya, kitab Mazmur ini, ya. Jadi dia dilepaskan dari bahaya, ya. Nanti kita sedikit lihat apa yang terjadi di dalam hidup Daud itu, ya. Nah, saudara, Mazmur ini ya sedikit pengetahuan, ini disusun istilahnya secara akronim, ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu A, B, C, D, E, terus A dilanjutkan dengan pujian-pujian begitu. Dalam bahasa Yunani, Ibrani ada 22, ya. Jadi, dari Alef ke Taf, ya. Alef itu awal, Taf itu akhir, ya. Itu ada 22, ya. Jadi saudara, tentu ini tujuannya, ya, untuk memudahkan ingat, ya. Dan karena ini seperti itu, saudara, ya, tentu nyusunnya itu tidak mudah, sehingga kerangkanya itu tidak begitu jelas, ya. Kerangkanya susunan satu terhadap lain itu tidak terlalu jelas, karena hanya mengandalkan huruf-huruf itu. Jadi itu kira-kira tulisan kita, saudara, ya. Nah, saudara, apa yang terjadi sehingga Daud menulis Mazmur 34, ya? Itu di ayat 1 dikatakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya, ya, di depan Abimelek sehingga ia diusir dan pergi. Jadi saudara, seorang raja, belum raja, dia baru diurapi jadi raja. Sudah berprestasi hebat, ya. Dia sudah sempat membunuh Goliat, ya. Membantu Saul, ya, Raja Saul memenangkan banyak orang Filistin. Jadi dia naik daun, saudara, ya. Tapi kemudian Saul itu iri. Ya, karena dia semakin populer, ya. Bahkan dilihat lebih hebat daripada Saul sendiri. Maka Saul kemudian berniat membunuh dia, saudara, ya. Mengejar dan berusaha membunuh Daud itu. Kita tahu cerita itu, saudara, ya. Nah, saudara, sampai satu kali dia kelaparan bersama teman-temannya, dia ke Imam Ahimelek, dan kemudian dia diberikan roti yang sudah dikuduskan, yang harusnya tidak untuk orang, ya, tidak untuk makan biasa seperti itu, tetapi untuk ibadah, saudara. Nah, saudara, kemudian setelah itu, ya, kelaparan, ya, ini semua kita perlu bayangkan apa yang terjadi di dalam Daud ini sehingga dia menulis ini, saudara, ya. Dia kelaparan dan dikejar oleh raja yang berkuasa pada waktu itu, ya. Nah, saudara, kemudian dia itu dilaporkan lagi, ya. Kalau saudara baca nanti di 1 Samuel 21-22, ya, dia dilaporkan dan dikejar lagi, dan akhirnya inilah peristiwa itu yang terjadi, dia ke kota Gad, ya, yang dipimpin oleh Raja Akhis, ya. Itu sudah di luar wilayah Israel. Jadi wilayah yang sungguh tidak aman, dan ya, sialnya lagi, kalau kita boleh katakan begitu, itu adalah kota asal-usul dari Goliat yang dia bunuh, saudara, ya. Jadi dia bisa kesasar ke tempat seperti itu, ya. Jadi jadi dia masuk ke situ, ya, dan kemudian orang di sekitarnya segera bisa mengenali, saudara, karena membunuh Goliat itu kan luar biasa, saudara, ya. Ya, seperti sekarang saudara ya katakan membunuh seseorang pejabat besar gitu, ya, menteri gitu. Wah, saudara akan terkenal, ya, akan viral dan sebagainya. Tapi zaman itu belum zaman viral, ya. Tetapi membunuh Goliat sudah pasti akan dikenali oleh orang pada zaman itu, ya. Sehingga tidak heran, saudara, di 1 Samuel 21 ayat 11 itu kemudian orang segera mengenali dan mengatakan begini, bukankah ini Daud, raja negeri itu, ya?
Jadi malah sudah dikenali sebagai raja ya. Bukankah tentang dia orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu ayat 11 ya. Nah saudara, ya dia ingin lari dari Saul, kemudian dikenali oleh musuhnya yang pasti banyak saudara ya. Maka saudara, kita bisa bayangkan Daud ketakutan ya. Ya, saudara kalau lihat film-film apa gitu ya, yang orangnya masih kurang agak biadab gitu ya, film-film seri itu saudara bisa bayangkan ya, kelompok kecil di tengah orang banyak dan orangnya itu memusuhi dia saudara. Maka kemudian dia memutuskan untuk berpura-pura jadi orang gila aja, supaya supaya tidak dibilang ini Daud ya, atau diabaikan saja saudara. Ya dia mencoret-coret gerbang kota itu dan membiarkan air liurnya jatuh ke janggutnya. Ya, sehingga waktu dilaporkan maka raja itu tertipu ya. Berarti dia tidak mengenali bahwa ini Daud, ya mungkin hanya mukanya aja kayak Daud. Sehingga dia mengatakan begini, kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa aku ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Dia marah saudara ya. Jadi dia berhasil menipu, sehingga dia tidak dibunuh, dan kemudian dia melarikan diri. Saudara, tindakan ini jelas tindakan yang mempermalukan Tuhan. Nya Daud yang maha kuasa itu ya, yang penolong, yang mengurapi dia menjadi raja ya, di tengah bangsa yang kafir itu, yang tidak kenal Tuhan itu saudara ya. Dan saudara, kalau kita membaca bacaan ini menunjukkan bahwa kemudian Daud menyesali taktiknya itu saudara ya, karena dia telah mempermalukan Tuhannya. Sehingga kemudian dia menulis Mazmur 34 ini saudara ya. Jadi saudara, setelah dia renung-renungkan, maka timbullah beberapa refleksi dia ya. Jadi saudara, kalau dibaca seluruhnya itu dia berkesimpulan untuk hidup baik itu ya, hidup baik tidak mempermalu Tuhan itu adalah dengan mencari Dia ya. Dengan hidup takut kepada Dia, ya. Karena itu dengan memuji Dia, ya. Dan kemudian dengan itu orang bisa menikmati berkat-berkatnya. Kira-kira begitu keseluruhannya, saudara ya. Nah, saudara, kita juga bisa belajar dari bacaan ini, saudara ya, bahwa Daud itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja berikut. Dan bahkan dia dikatakan Allah itu sangat mengasihi Daud, saudara ya. Sehingga dia dikatakan sebagai orang yang hatinya dekat dengan Tuhan. A man after God's heart. Jadi hatinya dekat sekali dengan Tuhan, saudara. Ya. Jadi dia ini sangat disayang ya, sehingga waktu dia jatuh dalam dosa, tetap dia itu ditegur supaya bertobat dan tetap selamat, ya, tetap disayang Tuhan. Nah, tapi saudara, yang kita bisa lihat di kejadian ini, saudara ya, bahwa walaupun kita orang yang dekat Tuhan, tetap aja masalah itu akan ada di dalam, menyeruak ke dalam hidup orang percaya, saudara. Jadi kalau ada orang atau ada hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa hidupmu akan selalu diberkati, itu tidak terbukti di dalam hidup Daud yang sangat dikasihi itu, ya. Jadi saudara, ya, segala hal yang jahat itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Tetapi puji Tuhan, saudara ya, kalau orang tidak percaya Tuhan, maka masalah-masalah seperti ini bisa menghancurkan, ya. Tetapi untuk orang seperti kita, maka Tuhan bisa menjadikan itu untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Roma 8:28. Ya, itu. Nah, jadi saudara, kemudian bagaimana refleksi daripada Daud itu? Kalau kita menghadapi sesuatu yang membuat kita itu gentar, ya. Kita ini kan takut sekali, saudara ya, dikejar oleh Saul dan
kemudian diancam oleh Raja Akis itu, ya, dengan segala bala tentaranya. Ya. Ya. Nah, saudara, kemudian ada 3 poin yang kita bisa dapatkan dari refleksi Daud itu. Satu, saudara, ketika takut, ya, maka pujilah Dia. Itu kita bisa lihat di ayat 1-3. Ya. Jadi, saudara, kalau ada sesuatu yang membuat kita takut, ya, jangan kita panik, ya. Ya, panik boleh sebentar, tetapi segera ingat Tuhan dan pujilah Dia, ya. Nah, saudara, ketika kita memuji Dia, maka tidak terjadi sulapan, ya. Kemudian situasinya berubah, ya. Terus diangkat, kemudian lepas dari bahaya, tidak juga, saudara, ya. Tetapi, saudara, ketika kita memuji Dia, maka kita akan semakin melihat siapa Allah itu, ya. Kita akan semakin melihat bahwa Allah itu Allah yang besar, ya. Allah yang Maha Kuasa. Kita ingat kembali, ya. Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Ya, sehingga ketakutan kita itu makin mengecil, saudara. Tapi kalau saudara tidak ingat Tuhan, maka saudara akan semakin ketakutan. Ya. Jadi saudara, dia mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ya. Jadi saudara, seandainya dia memuji Tuhan segala waktu, mungkin dia tidak perlu berpura-pura jadi orang gila. Ya. Tapi karena dia panik, ya, dia membuat keputusan yang salah, menjadi berpura-pura menjadi orang gila, saudara. Ya. Jadi saudara, karena itu dia mengatakan, aku mau memuji Tuhan pada segala waktu. Ya, ini komitmen dia selanjutnya. Ya, saya mau memuji Tuhan terus menerus, ya, terus menerus. Saudara, memuji Tuhan itu, saudara, kalau dilihat katanya itu berkaitan dengan kata berlutut, ya. Berlutut itu berarti menghormati Tuhan. Ya. Jadi saudara, Daud mengatakan bahwa di dalam segala situasi, di dalam situasi yang sulit, ya, dia mau terus-menerus menghormati Tuhan. Sehingga dia tidak perlu mempermalu Tuhan lagi dengan pura-pura gila. Ya. Kalau kita seringkali ketakutan akhirnya berbohong, ya. Menyenangkan manusia gitu, saudara, ya. Saudara, kalau kita menghormati Tuhan, maka kita tidak perlu berbohong, ya. Kita tidak perlu mempermalukan Tuhan kita, ya. Dan Tuhan akan menghargai kita, Tuhan akan menyelamatkan kita, ya. Jadi saudara, dikatakan bahwa pujian itu selalu di dalam mulutnya, ya. Jadi dia mau melatih supaya pujian itu selalu di mulutnya. Ya. Jadi saudara, ini pujian ini kata-katanya itu tehila, ya, yang ada kaitannya dengan haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, karena itu ingat-ingatlah kata-kata itu, saudara, ya. Sering-seringlah mengatakan puji Tuhan. Ya. Kalau ada orang memberi berita yang positif, ya, puji Tuhan. Ya. Ingatkan bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, puji Tuhan. Ya. Kita perlu, saudara, bagaimana supaya kita itu tidak lupa, ya, tidak lupa, ya, ada Tuhan, karena nggak kelihatan, saudara, ya. Ya, jadi kita harus sebagai orang percaya yang bertumbuh, maka segala hal kebaikan, bahkan ketika terjadi kesulitan, puji Tuhan, karena Tuhan itu baik. Ya, kadang kita terima pada titik tertentu, kadang masih ke depan, ya, tapi puji Tuhan. Ya, karena Tuhan mengatakan dirinya baik, saudara, ya. Jadi saudara, tentu memuji Tuhan dalam segala waktu seperti itu tidak mudah, ya. Kalau lagi pesta, ya, ini ulang tahun gini, saya rasa gampang, ya, apalagi ada makanan, nggak ada, ya. Ya, lagi syukuran, ya, puji Tuhan gampang, ya. Tetapi di dalam masa sulit itu tidak mudah, ya. Tetapi itu penting, ya. Supaya kita itu tidak mengecewakan Tuhan, saudara, ya. Saudara, memang kadang-kadang kalau kita tidak ingat dunia hidup setelah di dunia ini, kita memang gampang sekali mengabaikan Tuhan. Tapi kalau kita ingat ada satu kali kita akan bertemu dengan Tuhan, ya. Ya. Kemudian Tuhan akan melihat perilaku kita, ya. Maka kita bisa bayangkan, saudara, ya.
Ya, maka di 1 Korintus 3 ya ayat 12-15 itu dikatakan dia akan melihat pekerjaan kita dan apa yang terbuat dari jerami, ya, rumput dan sebagainya akan terbakar. Ya, tapi kalau kita melakukan sesuatu, membangun sesuatu, membangun hidup kita dengan emas, perak atau apa, pokoknya berlian begitu yang berharga begitu, maka itu akan bernilai di hadapan Tuhan. Ya. Kalau jerami dan sebagainya akan terbakar, tetapi masih selamat. Ya, seperti itu kira-kira isinya, saudara. Tetapi seperti lepas dari api. Jadi saudara, di sorga kita merasa terbakar, ya. Itu akan terjadi kalau kita di dunia membangun karakter kita, perbuatan kita dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Dia. Itu saudara, ya. Jadi saudara, karena itu perlu dilatih saudara, ya. Jadi kalau di gereja di sini kita memuji Tuhan, mari kita memuji dari hati, ya. Sepenuh hati, ya. Sehingga ketika kita keluar di sana kita masih terikat dengan Tuhan kita, ya. Karena itulah yang terbaik bagi kita, ya. Supaya ketika di luar sana kita juga tetap bisa melihat bahwa Allah itu baik, Allah itu besar dan sebagainya yang kita nyanyikan di sini, saudara. Saudara, kalau di sini saudara hanya menyanyi di mulut, maka di luar saudara lupa, ya, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu murah, ya. Akhirnya kita takut, kita khawatir dan sebagainya. Ya. Jadi saudara, kita melatih, ya. Jadi saudara, dan memuji Tuhan itu tidak hanya di gereja, saudara, ya. Di gereja jelas kita harus memuji Tuhan, ya. Tetapi saudara, memuji Tuhan itu juga di mana-mana, ya. Di rumah saudara, ya, di kantor, ya. Di mana-mana saudara, ya. Sehingga ketika persoalan itu datang, ya, karena persoalan datang itu umumnya tidak di gereja, saudara, ya. Di gereja bisa juga persoalan datang, tapi lebih banyak di luar sana, saudara, ya. Dan ketika di sana kita lengah, maka kita bisa dihancurkan oleh masalah kita itu, ya. Jadi saudara, kita memuji Dia jelas dengan suara kita, ya. Dengan suara kita, saudara, ya. Yang dalam bentuk ungkapan, nyanyian, ya kan? Karena itu kalau saudara suka nyanyi, puji Tuhan saudara, ya, itu akan menolong kita memuji Dia, ya. Yang pinter nyanyi, puji Tuhan. Kalau saya kurang pinter, atau saya hanya bisa nyanyi bareng-bareng lah gitu. Kalau saudara nyanyi sendiri, pernah saya coba musiknya jalan, saya mau masuk nggak tahu kapan. Tapi kalau langsung nyanyi bisa, ya. Tapi kalau, ya, dulu kalau apa di acara-acara itu kan seringkali kita digojlok oleh karyawan atau siapa untuk ayo nyanyi, coba berani nyanyi, wah nggak bisa masuk, saudara. Jadi saudara, kalau punya tangannya puji Tuhan, saudara, ya, kita memuji Dia dengan suara kita. Tapi kita juga bisa memuji Dia dengan kesaksian, ya. Ada gereja yang memberi kesempatan bersaksi, saudara, ya. Mungkin pada hari Minggu, mungkin pada hari lain. Ya, itu adalah kesempatan memuji Dia, membesarkan Dia, ya. Karena itu kesaksian seperti itu harus berpusat pada Allah, bukan pada oh saya hebat, saya diberkati, bukan begitu, saudara, ya. Tetapi bagaimana Allah itu baik, Allah itu besar, Allah itu telah menolong saya dan sebagainya, sesuai dengan kehidupan kita, ya. Jadi berfokus kepada Dia. Saudara, kita juga meninggikan Dia dengan melakukan segala sesuatu di dalam namanya. Ya, karena memuji Dia ini tidak, ya, itu memang dilihat oleh orang, saudara, ya. Tetapi juga dilihat oleh Allah, saudara. Ya, jadi saudara melakukan segala sesuatu di dalam namanya. Itu 1 Korintus 10 ayat 31, ya. Ya, lakukan segala sesuatu di dalam namanya. Maka itu memuji Dia, ya. Muliakan Dia dengan segala hal yang kamu lakukan, baik dalam makan, minum dan sebagainya, ya. Jadi kalau makan, minum dan sebagainya itu saudara lakukan di dalam nama Dia, ya. Jangan sekedar makan, saudara, maka saudara akan tidak ingat Tuhan dan wah, saudara lupa, ya. Lakukan sesuatu, layani Dia, lakukan pekerjaan-pekerjaan itu untuk melayani Dia. Itu juga memuji Dia, ya. Dan tentu juga memberitakan namanya, saudara, ya. Ya, memberitakan namanya kepada orang lain melalui pengajaran saudara, pemberitaan saudara pada orang lain bahwa Tuhan itu seperti ini. Itu kita memuji Dia, ya. Saudara, kemudian di ayat 2 itu dikatakan karena Tuhan
jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Jadi saudara, setelah Daud merenungkan satu poin bahwa dia harus memuji Dia dan melatih diri untuk pujian itu tetap di dalam dirinya, ya, supaya dia tidak lengah seperti kejadian di Gad itu, maka kemudian dia mengajak orang lain, saudara, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya, ya. Jadi saudara, dia mendorong, mendesak orang lain untuk juga memuji Dia, ya. Dan di situ dikatakan jiwaku bermegah. Jadi jiwaku bermegah itu, pertama bermegah itu seperti itu adalah membual, ya, membual. Tetapi dia membual tentang Allah, gitu, saudara. Ada orang yang membual tentang dirinya, ya, orang yang bermegah tentang dirinya. Oh, saya hebat, saya sekolah saya begini, saya juara ini dan sebagainya. Saya selalu sukses dan sebagainya. Itu sesuatu yang Tuhan benci, ya. Tetapi di sini dia bermegah, dia membual, ya. Dia menyombongkan Allahnya. Itu sesuatu yang baik, ya. Bermegah tentang Allah. Itu sama dengan memuji Dia, ya, meninggikan Dia. Dan dikatakan jiwaku yang melakukan itu, ya. Jadi saudara, jiwa itu adalah sesuatu yang dari dalam, saudara, ya, yang paling dalam dari hidup kita ini. Jadi saudara, kalau memuji Dia itu, ya, adalah dari kedalaman diri kita. Ya, jadi bukan sekedar tepuk tangannya, ya, itu baik-baik saja, saudara, ya, dengan lompat-lompatnya baik-baik saja. Tetapi utama adalah dari jiwaku, ya, dari diriku yang paling dalam itu, saudara. Jadi main musik boleh aja, saudara, ya. Nah, saudara, waktu saya cerita tadi, ya, sebenarnya anaknya hamba Tuhan itu main musik, saudara, pada waktu ibadah, ya. Dan saya lihat kok dia ketawa-ketawa gitu loh, ya, kayak nggak serius gitu, ya. Nah, itu yang kemudian terjadi, ya. Saya tidak tahu kaitannya, ya. Tapi saudara, betapapun kita bisa belajar, kita harus hati-hati, ya. Kalau berani melayani Dia, melayani Dia, yang apalagi di atas mimbar, kalau main-main, saudara, ya Tuhan bisa mengingatkan dengan cara yang kadang-kadang buat kita itu susah juga, saudara, ya, harus ditabrak begitu, harus, dan ternyata tidak ada suratnya, ya. Nah, itu saya rasa ada, ya, kita secara nalar, nah, Tuhan mengingatkan banyak hal, ya. Karena ternyata motor itu yang dibeli oleh hamba Tuhan itu tidak ada suratnya, saudara, ya. Itu udah nggak bener lagi, ya. Ya, dari mana ketahuannya? Saya tanya, Pak, anak Bapak gimana? Sudah dirawat, kan bisa diklaim BPJS. Ya, pertama dia bilang nggak bisa, karena harus jasa raja. Tapi tidak bisa lagi jasa raja karena tidak ada suratnya. Dan tidak ada SIM-nya. Usia masih 16, saudara, ya. Jadi saya sebagai orang percaya, kita itu diminta memberi kepada Allah apa yang haknya Allah, kepada raja yang haknya raja. Berarti kita harus taat pemerintah kita, saudara, ya. Jadi jangan kita jalan di tengah jalan sana tidak punya SIM, saudara, ya. Ini hamba Tuhan ini, saudara, saya sepintas lihat, ya. Waktu main ya bagus mainnya. Saya juga nggak bisa, saudara, main seperti dia, ya. Tapi kok ketawa-ketawa seperti main di kafe begitu, ya. Hati-hati, saudara, ya. Dan ternyata di balik itu ada masalah lagi, pelanggaran peraturan pemerintah, saudara. Ya. Jadi ya, saudara, puji Tuhan, Tuhan baik, ya, sehingga mereka itu anaknya itu selamat, saudara, ya. Jadi saudara, kita harus memuji Dia dari hati yang paling dalam, ya, dari yang paling dalam, ya. Jadi dan saudara, kita memuji Dia dengan kekuatan kita, ya. Ya. Dan saudara, ketika dikatakan di situ, saudara, ya, kalau orang rendah hati, ya, melihat, ya, mendengar, atau di situ dikatakan orang yang rendah hati akan mendengarnya dan akan bersukacita, gitu, saudara. Jadi saudara, kalau
Kalau orang di sana ada yang rendah hati, ketika saudara bersaksi, ya, memuji Tuhan, maka dia mendengar dan bersukacita, saudara. Ya, berarti sedikit banyak menunjukkan, saudara, ya, bisa dirasa oleh orang lain. Yang rendah hati, rendah hati bukan rendah diri, saudara, ya, bukan merasa dirinya kecil, ya, tetapi rendah hati itu tahu diri lah, gitu, ya. Rendah hati itu Musa itu dikatakan rendah hati. Tapi kan luar biasa Musa itu, saudara, ya, pemimpin besar. Ya. Yesus itu juga rendah hati, saudara, ya, sehingga dia dari Allah mau turun menjadi manusia. Jadi rendah hati itu bukan orang yang lemah, saudara, ya, tetapi orang yang kuat, tetapi bisa mengendalikan kekuatannya. Dan orang seperti itu ketika mendengar pujian yang sungguh-sungguh, orang itu akan bersukacita. Nah, saudara, bagaimana orang bersukacita? Maka saudara, ya, segala sesuatu masalah kerohanian ini adalah dimulai dari pikiran. Ya. Jadi saudara kalau tidak bisa bersukacita, saudara berpikirlah untuk bersukacita. Ya. Mendengar pujian, ya, saudara amati orang yang melayani, ya, dan ya mungkin kita lagi suntuk, ya. Tapi berpikirlah untuk bersukacita, saudara, ya. Berpikirlah tentang Allah yang baik, yang mau menolong itu, yang mengasihi kita, ya. Mulai dari pikiran, saudara, ya, supaya kita bersukacita, ya. Nah, saudara, latihlah, saudara, bersukacita ini dimulai dari kita bangun pagi, saudara, ya. Ya, jadi jangan dibiarkan situasi mengombang-ambing kita, ya, nanti ada membuka video yang lucu baru kita bersukacita, ya. Jadi saudara, segeralah bersukacita dari pagi karena Allah kita itu baik, ya. Mulai dari pagi, saudara, ya, setiap hari, ya. Maka saudara, sukacita saudara itu akan bertahan sepanjang hari, ya. Kalau saudara biarkan diri terombang-ambing, ya, nanti dengar radio video lucu-lucu baru saudara ketawa, ya, itu juga tetap tidak bersukacita, ya. Tapi bersukacita itu adalah dari hati, ya. Nah, saudara, kita juga bersukacita kalau di dalam segala hal yang kita alami ini kita bersyukur, saudara, ya. Ya. Mungkin masih ada kekurangan apa, ya, saudara tetap bersyukur, ya, dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Maka kita akan bersukacita, saudara, ya. Ya, saudara, kita boleh miskin, tetapi ya tetap bersukacita, saudara. Ya, ya, kadang-kadang lebih sulit orang yang kaya bersukacita. Seringkali pusing, ya, stres. Wah, ini uang saya, bagaimana ini investasi saya itu, saudara, ya. Wah, kadang saya kasihan sama istri saya karena saya salah, saudara. Sejak menikah, uang saya serahkan ke istri. Wah, stres, saudara, ya. Karena dia berpikir, wah ini harus bagaimana, oh bayar ini, bayar itu. Wah. Saya ajari anak saya sekarang begini, kamu kalau menikah siapa yang pinter pegang uang? Ya. Kalau pinter pegang uang, kasih uang lebih banyak. Misalnya 60%, 70%. Tapi satunya tetap pegang 30%. Jadi jangan sampai semua diblong satu orang, pasti stres, saudara, ya. Uang itu bikin stres, saudara, ya. Saya bebas stres karena saya nggak pegang uang, saudara. Gitu, saudara, ya. Jadi, saudara, mengucap syukur, ya, mengucap syukur. Saudara, kita juga bisa bersukacita ketika membaca firman-Nya, saudara, ya. Ya, kita membaca firman-Nya, ya, dengan sungguh-sungguh kita ingin mengerti, ya. Maka kita bisa bersukacita, ya. Apa yang terjadi di misalnya Petrus yang Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, ya. Tapi kemudian Tuhan pulihkan. Wah, berarti saya berdosa bisa saja. Saya sering berdosa. Tapi Tuhan memulihkan kita. Apa kita nggak bersukacita, saudara, ya, punya Tuhan seperti itu, ya. Jadi, saudara, itu bagaimana kita bersukacita. Saudara, kemudian di poin berikut lagi dia mengatakan begini, muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Jadi, saudara, dia setelah memuji sendiri, dia menghimbau orang. Sekarang dia mengajak, ya, mau memuji dia di dalam jemaat, ya, memuji bersama-sama. Jadi, saudara, ketika memuji Tuhan, marilah kita juga memuji di dalam jemaat kita ini, ya. Puji Tuhan, saya lihat jemaat kita ini cukup setia, ya.
Maksudnya, oh datang lagi, datang lagi. Ada juga yang nggak kelihatan, mungkin lagi tugas luar kota dan sebagainya. Ya nanti datang lagi. Tapi saudara, mari kita setia kepada suatu jemaat, saudara ya. Kemudian kita memuji dia bersama-sama, memuji dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan ya. Jadi yang bertugas memimpin WL tadi, saudara harus serius memilih pujian yang kira-kira baik untuk kita semua, saudara ya. Jangan asal saya suka ya. Wah, kalau anak muda, wah yang penting dia bisa lompat-lompat. Di gereja lain ada yang lompat-lompat, saudara. Tapi kan jemaatnya tidak mudah semua, saudara ya. Jadi pilih pujian yang sesuai ya. Kemudian saudara, mari kita mengajak jemaat ini berdoa untuk memuji dia ya. Jadi jangan biarkan jemaat ini tidak berkomunikasi dengan Tuhan ya. Kita ajak bersama, mari kita berdoa memuji dia. Sebenarnya saudara, bagaimana forumnya supaya kita juga mendorong jemaat bersaksi ya. Karena masing-masing mengalami kehidupan zaman Tuhan itu ya. Ya, saudara, dia akan memuji Allah dengan menyaksikan ya betapa Allah itu besar ya. Mungkin kalau nggak di ibadah minggu seperti ini bisa di persekutuan doa. Ya, jangan di mana-mana dikhotbahin aja. Ya, boleh ada khotbahnya boleh ya. Misalnya persekutuan keluarga, ada khotbah boleh. Tapi beri kesempatan yang banyak jemaat itu bersaksi ya apa yang mereka alami ya. Sehingga dia juga membesarkan Allah, saudara ya, dengan mulutnya ya. Tentu dengan hatinya ya. Dan dengan itu maka saudara dia dilatih untuk ketika menghadapi kesulitan, kesusahan ya, maka dia bisa kuat, setia kepada Allah ya. Tidak kemudian pura-pura gila. Seperti Daud, saudara ya. Daud ini masih muda ya, jadi walaupun imannya kuat, ternyata dia nggak siap menghadapi tantangan yang begitu besar ya, sehingga dia pura-pura gila mempermalukan Allahnya. Itu nomor satu, saudara ya, nomor satu tetapi utama. Nomor kedua, saudara, ketika takut maka berdoalah, saudara ya. Dia mengatakan begini di ayat 4 atau 5 ya, 4 terjemahan yang paling baru. Aku telah mencari Tuhan dan Ia menjawab aku ya. Jadi pada waktu kita mengalami masalah, maka berdoalah, maka dia akan menjawab. Saudara. Dia akan menjawab. Ya. Nah, tentu menjawabnya ini tidak bisa kita paksa dengan cara kita. Sakit, segera sembuh. Ya, belum tentu. Ya. Kadang-kadang jawabannya nanti. Ya. Kadang jawabannya, dipanggil saja. Gitu, saudara. Ya. Ya. Seringkali orang berpikir, wah, kok malah mati. Saudara, mati itu sebenarnya menurut firman Tuhan adalah yang terbaik, saudara. Kenapa? Karena dia akan bersama dengan Kristus. Ya. Tidak ada yang lebih baik daripada bersama dengan Kristus. Jadi saudara, para murid ya, para murid yang pada waktu itu ketemu Yesus, maka mereka itu tidak keberatan sama sekali untuk mati. Ya. Ya. Jadi Paulus itu mengatakan lebih baik dengan dia, bersama dia. Berarti mati itu, saudara. Kenapa? Karena pada waktu hidup bersama dengan Kristus, dia bisa melihat ya bagaimana Yesus itu. Ya. Betapa Yesus itu berkuasa dan mengasihi. Ya. Kalau Yesus orangnya jahat ya, kejam, wah, amit-amit ya bersama dengan Yesus ya. Tapi saudara, para murid melihat Yesus itu walaupun berkuasa, dia rendah hati dan dia baik ya, lemah lembut dan sebagainya itu. Ya. Peduli ya, kalau lapar dikasih makan, tidak disuruh pulang, saudara ya. Jadi saudara, apa bukan yang terbaik bersama dengan dia? Sehingga kadang-kadang ketika kita mendoakan orang sakit ya, dia mati, saudara, malam. Dan saudara bangga aja, saudara ya. Karena kalau dia sakit terus-menerus, saudara, wah, dia menderita sekali, saudara. Ya. Toh pada akhirnya semua orang harus mati. Gitu, saudara ya. Walaupun kita mungkin merasa belum ingin ya, tapi sebenarnya kadang-kadang terpaksa Tuhan kerjakan itu, saudara. Jadi saudara, kita berdoa ya, kita tidak bisa paksa Tuhan caranya dan kapan ya. Tapi kita bisa pegang bahwa Dia akan menjawab ya. Dan Dia menjawab dengan
dasar kasihnya itu. Ya, dia tidak ingin menjawab kemudian menyusahkan kita, saudara. Ya. Dia menjawab tepat waktunya untuk kebaikan kita. Itu kita bisa baca di banyak bagian Alkitab. Ya. Jadi saudara, ketika takut berdoalah. Ya. Saudara, pada waktu krisis moneter yang lalu itu, saya cukup takut. Ya. Karena apa? Karena uang kita itu sudah tertahan di investasi itu, sementara kita harus bayar karyawan. Dan tidak ada, saudara. Kemudian mengalirnya pas-pasan gitu. Wah, kalau uang itu nggak ada bagaimana? Nah, itu ada ketakutan. Ya, tapi Filipi berapa? 4:6-7 atau berapa? Berdoalah, ya, ucap syukur dan sebagainya, maka damai sejahtera melampaui akal menyertai kamu. Maka lebih sering berdoa seperti itu. Dan kemudian ketakutan itu hilang, dan kemudian secara pelan Tuhan menolong. Sudah dikatakan Tuhan akan melepaskan, ya, itu di ayat 1 ya. Ya, dia akan melepaskan aku, ia akan menyelamatkan. Dari mana? Dari yang kita bicarakan tadi, dari kegentaran, dari malu, dari kesesakan, dari bahaya. Sudah dia akan melepaskan, ya. Jadi dia akan ambil kita, ya. Jadi saudara, renungan Daud itu mengatakan dia itu diangkat sebenarnya, ya. Atau kemudian dia diselamatkan. Itu menggambarkan Allah itu kemudian masuk di dalam kehidupannya, ya, menolong dia, ya. Jadi itu terserah Tuhan bagaimana, apakah dia akan melepaskan, ya, atau Tuhan kemudian hadir di dalam ketakutan kita untuk menolong kita, ya. Jadi dia bisa melepaskan, dia bisa menyelamatkan, ya. Ya, saudara, kalau di film-film itu kan ada saudara, ya, dikejar musuh, tahu-tahu ditolong oleh jagoan, ya. Ditolong, lepas, saudara, ya. Tapi kadang-kadang tidak begitu, saudara, ya. Kadang-kadang dia ditahan, dicaci, dianiaya, ya, diikat, tapi lama-lama kemudian dia bisa lepas, ya, kemudian dia bisa lari, ya. Ceritakan kadang begitu. Saudara, menurut apa yang dialami Daud, ya, ini kan ditulis dari berbagai pengalamannya, dia bisa melepaskan, ya. Ya, Saul itu yang mengancam dia di gua itu, ya dibikin tidur, ya. Berarti kan dilepaskan, saudara, ya. Dia di tengah keluarga, dia dimusuhi Saul, tapi ada Yonatan, ya, yang mengasihi dia. Jadi Tuhan bisa dengan segala caranya untuk menolong, saudara, ya. Itu, saudara. Nah, saudara, ketika kita menerima pertolongannya, maka kemudian kita bersukacita, ya. Itu dikatakan kita itu kemudian berseri-seri, ya, di ayat ke-5 atau ke-6, ya. Maka kamu akan berseri-seri, ya. Jadi saudara, kalau kita itu ditolong Tuhan, ya, karena kita itu memuji Dia, ya, berdoa, wah, Tuhan nolong. Nah, maka saudara akan bersukacita, ya. Saudara, kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mungkin mengalami pertolongan, tetap aja kita tidak bersukacita, tidak bersyukur, saudara. Karena kita tidak menghayati, ya, tidak menyadari bahwa itu adalah dari Tuhan, ya. Saudara, kalau kita ditolong Tuhan, maka poin kedua dari bacaan ini adalah dia tidak perlu takut malu, ya. Jadi saudara, katakan saudara pernah mengalami masalah yang membuat saudara malu, ya. Ya. Misalnya, wah, waktu mahasiswa banyak nyontek, ya. Wah, malu dong saudara, ya. Tapi saudara, kalau kita minta pertolongan Tuhan, maka Dia akan menolong dan kita tidak perlu malu, ya. Kenapa? Ya, kita bertobat, kita tidak mau lakukan lagi, ya. Ya, kita malah bisa bersaksi. Dulu belum kenal Tuhan, saya suka nyontek. Sekarang saya kenal Tuhan, saya tidak mau nyontek. Dulu saya belum bertobat, saya mata keranjang, ya. Selingkuh. Saya kenal Tuhan, ya, Tuhan begitu baik, Tuhan kudus, saya tidak mau selingkuh lagi. Saudara, masa lalu yang gelap tidak membuat kita malu, ya. Ya. Kalau kita bersama dengan Dia, ditolong oleh Dia. Wah, kalau nggak Tuhan tolong, saya pasti masih berselingkuh, ya.
Itu sudah jiwa saya seperti itu. Tapi karena ditolong Tuhan, saya bisa mencintai istri saya. Misalnya begitu ya. Jadi saudara, tidak perlu malu kalau kita mendapatkan pertolongan Dia. Ya. Saudara, kita akan memiliki kekuatan. Ya. Dikatakan di situ orang yang tertindas. Ya. Dikatakan orang yang tertindas. Ya. Orang yang tertindas dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan. Jadi saudara, kita ini mungkin lemah ya. Orang tertindas itu orang yang lemah saudara ya. Dan kita orang yang lemah lah ya. Kalau Prabowo mungkin orang yang kuat ya. Ya, Jokowi mungkin masih kuat walaupun sudah nggak presiden lagi ya. Tapi kita orang lemah saudara ya. Tetapi pertolongan Tuhan membuat kita itu kuat ya di dalam Dia. Itu saudara. Jadi kalau kita ditolong Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang kuat ya. Kuat di dalam Tuhan ya. Dan kita akan terlindung saudara. Dikatakan di situ malaikat ada di sekeliling kita ya. Jadi di tengah lingkungan ini misalnya ancamannya begitu besar, ada FPI zaman dulu, sekarang udah nggak ada ya. Apapun ancamannya kita tidak perlu takut karena malaikat mengelilingi kita, saudara. Ya. Gitu, saudara. Nah itu ya. Nah, saudara berikut lagi, saudara ya. Ketika takut ya, poin pertama adalah memuji Dia. Poin kedua berdoa. Poin ketiga adalah ketika takut alami kebaikannya. Ya ini ayat terakhir, saudara ya. Dikatakan begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya. Jadi saudara, kecaplah dan lihatlah. Ya. Jadi ini saudara, pemazmur mengatakan begini. Jadi kalau kita mengalami masalah, kesulitan, maka kecaplah atau cicipilah atau cobalah ya. Cobalah kebaikannya itu, ya. Jadi itu berarti alamilah gitu, saudara, ya, kebaikannya itu. Ya. Jadi bawakan, ya. Jadi saudara kan kalau mau beli makanan kan mencicipi, ya. Oh enak saya beli gitu, saudara, ya. Jadi Tuhan itu sampai mengatakan cicipilah saya, kebaikan saya, gitu. Jadi saudara kalau saudara bermasalah itu cobalah kebaikan Tuhan itu. Ya. Coba berdoa. Ya. Coba berserah kepada Dia. Ya. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Ya. Ketika sakit, coba kebaikan Dia. Ya, memang nanti mungkin harus berobat juga, nggak apa-apa, saudara ya. Tapi jangan sibuk berobat, cari dokter. Nanti kepepet baru ingat Tuhan. Saudara, cobalah kebaikan Tuhan. Ya. Kalau saudara mengalami masalah, coba kebaikan Dia. Alamilah kebaikan Dia, ya. Saudara, kalau Allah itu Allah yang hidup, maka Dia akan menunjukkan kehidupannya itu, saudara, ya. Jadi coba, ya. Saudara, mengecap itu adalah dari mulut, ya. Nah, itu adalah bagian dari panca indera. Nah, saudara, kemudian dikatakan juga lihatlah Tuhan itu, ya. Ini adalah juga bagian dari panca indera, ya. Jadi saudara, kalau saudara mengalami masalah, lihatlah kebaikan Tuhan itu. Ya. Lihatlah kebesarannya yang kita bisa lihat di lingkungan kita ya, gunung-gunung, laut, langit dan sebagainya itu. Lihat, ingat yang lalu-lalu ya, bagaimana Tuhan telah menolong kita ya. Alami kebaikannya. Saudara, dikatakan Allah itu melihat orang-orang yang mencari Dia ya. Jadi saudara, mari kita melihat Dia gitu ya. Karena Dia melihat kita ya. Ya, seringkali kan Tuhan melihat kita tidak mau lihat, ya. Kita malah lari dari Dia, ya. Atau ya pokoknya tidak lihat Dia, ya. Jadi saudara, mari lihat Dia, ya. Jadi saudara kalau dulu saya ingat belum menikah kan kita melihat Dia, ya. Tapi Dia melengos, ya. Kalau Dia nggak tertarik, dia nggak lihat, saudara, ya. Tapi kalau Dia tertarik, Dia melihat. Nah. Jadi mari kita itu dengan Allah itu merespon ya, bahwa Allah itu melihat kita, mari kita melihat Dia, gitu. Ya. Sehingga kita memiliki hubungan, saudara ya. Ya kalau katakan cowok-cewek itu satunya melihat, biasanya kan cowoknya yang melihat ya, kemudian ceweknya nggak mau lihat, ya nggak nyambung, saudara ya.
Tapi coba saudara juga tertarik ya, si cewek tertarik, dia melihat, saudara juga lihat, ya gitu. Ajak bicara, nyambung saudara ya. Jadi saudara kepada Tuhan juga begitu saudara ya. Coba kebaikannya, lihat dia ya. Jangan hanya sepintas saudara ya, sekali-sekali dengar Tuhan, sekali-sekali baca Alkitab. Tidak saudara, lihat dia ya. Pandang matanya, gitu saudara ya. Berarti jalin hubungan dia yang dia ingin bangun dengan kita. Ya. Itu saudara ya. Jadi berarti saudara dia ingin kita mengalami, mengalami kebaikannya. Ya. Mengalami kebaikannya. Maka dia akan menolong kita, saudara ya. Itu saudara ya. Jadi saudara dikatakan kata-kata lain di dalam ayat itu, berbahagialah orang yang berlindung kepada dia. Ya. Itu menggambarkan saudara berbahagia yang berlindung itu seperti anak kecil yang dipeluk oleh orang tuanya. Ya. Itu gambaran berbahagia berlindung kepada dia. Ya. Saudara, berbahagia ini kadang diterjemahkan juga kalau di dalam bahasa Inggrisnya kita terjemahkan lagi ke Indonesia, diberkati. Berbahagialah, diberkati, atau bahagia itu sendiri, ya. Jadi emosi kita ini bahagia, atau juga puas, ya. Jadi saudara, kalau kita ditolong Tuhan itu, maka kita akan merasa bahagia, kita itu diberkati, ya. Artinya sudah tidak perlu khawatir gitu. Karena Allah memberkati kita ya. Kalau Allah memberkati kita, tidak ada yang bisa mengambil. Jadi kita tidak takut apa-apa lagi gitu saudara ya, dan puas dengan hidup ini ya. Kita mungkin tidak punya mobil, tapi puas dengan hidup yang Tuhan anugerahkan ya. Mungkin ya kita bukan pejabat besar, tapi kita lebih bahagia, lebih puas dibandingkan dengan banyak pejabat-pejabat itu, saudara. Itulah kalau kita ditolong oleh Tuhan. Ya. Jadi itulah saudara renungan dari Daud, saudara, di Mazmur 34. Ya. Jadi ketika menghadapi sesuatu yang begitu sulit, ya, mari kita menjadikan itu kesempatan untuk bagaimana kita siap, ya, menghadapi tantangan-tantangan di dunia ini. Dengan apa? Daud mengatakan satu, dengan memuji Dia. Ya. Latihlah diri untuk memuji Dia sepenuh hati, sepenuh tenaga, ya, sepenuh pikiran. Ya. Puji Dia, ya, tinggikan Dia, ya. Dengan kata-kata, dengan perbuatan. Kedua, datang kepada Dia di dalam doa. Jadi selalulah berdoa, saudara, ya. Di dalam menghadapi kegentaran-kegentaran, selalu datang di dalam doa, ya. Kemudian alamilah kebaikan Allah yang nyata itu, ya, dengan meminta, mencicipi kebaikannya itu, dengan mengalami, ya, dan dengan membangun hubungan itu, ya. Dengan dia katakan pandanglah kebaikannya itu, ya, dengan membangun hubungan intim dengan Dia. Maka saudara, walaupun ketakutan itu masih akan terus terjadi di dalam hidup kita, karena itu reaksi yang umum, maka dengan iman kita bisa menghadapinya, ya, bersama dengan Dia, menerima pertolongannya, ya, dan kemudian pengalaman yang buruk itu bagi orang-orang dunia yang menyebabkan ketakutan itu akan diubah, ya, menjadi perasaan emosi yang positif, ya, di mana kita mengalami sukacita Dia, mengalami damai sejahtera Dia. Mari kita berdoa.